sejak kecil loh Kak, sebelum meninggal mama dan bapakku duluan pisah gitu. Mamaku ambil kakak, aku diambil bapak gitu. Ya, keluarga tuh kalau terpisah sedih bang. Itulah. Tahu nggak kenapa bang? Abang sedih kalau terpisah kayak gitu. Tuhan Yesus itu udah pernah menyatukan Lazarus dengan orang tuanya, yang orang tuanya itu menangis bersedih selama 4 hari anaknya ini mati. Dan seperti itu nanti bang, setiap orang yang percaya kepada Yesus itu, anak dengan orang tua itu disatukan kembali bang. Lagi aku mau ngambil waktu dulu sebentar ya. Thank you ya teman-teman semuanya, Tuhan memberkati kita. Kata-katanya gimana? Kata-katanya. Kalau tangan kamu membawa kamu ke itu, potonglah tangan kamu. Itu maksudnya gimana itu kan? Biarkan Agatha. Saya bagian hadis-hadis aja bang. Bentar, gue ke toilet dulu. Apa tadi pertanyaan lagi? Pertanyaannya itu kalau tanganmu misalkan untuk melakukan hal yang tidak baik, itu di logika gampang sih. Lebih baik dipotong. Bahkan matamu ketika untuk melihat hal yang tidak baik, alangkah baik dicongkel, betul kan? Betul kan? Iya, betul. Iya. Itu apa ya? Aku tahu maksudnya. Coba mungkin kata-katanya lebih bagus Agatha yang menjelaskan. Bentar ya. Ya lebih bisa. Gue jadi nggak concern nge-zoom cuy. Ya, sebelum Agatha menjelaskan kayak itu Bukain dulu net, cari net. Itu gampang banget. Bentar. Lebih baik potong tanganmu. Kitab itu di Markus kalau nggak salah ya. Ntar ya. Kayak embek. Tahu aku. Oh Matius itu, Matius ya. Itu Matius ya. Matius Lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan sorga dengan mata sebelah daripada kamu secara utuh dimasukkan ke neraka, betul? Ya, betul. Ini yang tangan. Jika tangan kananmu membuat kamu berdosa, potonglah itu dan buanglah. Lebih baik kamu kehilangan satu bagian tubuhmu daripada seluruh tubuhmu dibuang ke neraka. Iya, jadi kita harus bertobat. Jangan sampai kita memegahkan perkara-perkara besar oleh satu mata kita, tangan kita yang mencuri, ya. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Kamu itu harus mematikan kedagingan, harus salibkan. Ya, carikan paslap. Orang Kristen itu harus menyalibkan dirinya setiap hari. Nah, itu maksudnya itu. Jadi salibkan, pakukan tanganmu itu supaya kamu tidak mencuri, supaya kamu tidak dimasukkan secara utuh ke neraka. Itu. Ya, matikan kedaginganmu. Itulah. Makanya kenapa salib itu juga adalah penggenapan dari kita yang sehari-hari ini harus mematikan kedagingan itu. Oh itu sudah paham. Terima kasih banyak Kak. Iya, karena gini bang, tidak mungkin kamu itu dengan mata sebelah masuk ke sorga. Maksud Tuhan adalah supaya kita itu jangan terus menghidupi dosa itu di dalam diri kita, karena mata kita yang jelalatan nengok perempuan seksi mungkin. Gitu. Kalau kamu masuk ke sorga dengan sebelah mata pun, ingat ya, di dalam Filipi 3 ayat 20-21 akan diubahkan menjadi tubuh yang sama seperti tubuh Kristus. Yesus aja bisa membuat mata. Jadi kalau kamu bertobat karena matamu yang udah jelalatan, udah kocongkel, nanti Tuhan akan ubahkan. Lebih baik kamu tidak bermata tetapi masuk ke dalam kerajaan surga daripada kamu secara utuh dimasukkan ke neraka. Gitu bang, kira-kira nangkep ya bang? Ya, sudah. Terima kasih banyak Kak. Ya, Tuhan memberkati. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Shalom Kak Nikita Laundry. Nah, kalau orang-orang kan sekarang ini kan lebih mencintai dunia, lebih mencintai dirinya sendiri. Tahu ya Paslap ya? Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi jangan kita itu, bahkan gini ya, ini saya kasih contoh ya. Ada orang yang dia hidup dalam dosa perzinahan karena ingin memelihara tubuhnya. Ada. Jadi ada gitu ya jenis-jenis orang yang seperti itu ya. Dia karena dia ingin memegahkan dirinya sehingga apa? Dia jatuh ke dalam dosa. Padahal Tuhan Yesus itu apa bilang? Disuruh salibkan. Kalau disalibkan itu jelek nggak Paslap? Ya kalau untuk jelek dong. Bolong-bolong. Iya. Ya itu. Jadi maksudnya adalah kita jangan menyayangi tubuh kita. Dengan menyayangi tubuh kita berlebihan, apa? Kita jatuh ke dalam dosa. Seperti itu. Jadi hiduplah apa adanya. Ini kayak Agatha nih, bolong-bolong mukanya pakai filter aja. Apa Slap? Ya jangan pula kau gara-gara glowing guys, aslinya glowing kayak Cina terus. Jangan pula gara-gara kau pengen cantik kayak artis, toto kau jatuh dalam dosa ya kan. Nah itu
nggak benar kalau kayak gitu, nggak bisa cara instan ya. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Dunia ini fana, sifatnya sementara, banyak ngengat, banyak karat. Ya, jangan pula ya gara-gara tangan kita yang sibuk untuk apa ya, menyimpan harta, menimbun harta di dunia, tahu-tahu kita masuk ke dalam neraka. Nah, itu juga tidak benar. Jadi sebagai orang Kristen kita harus saling berkasih-kasihan, saling bantu-membantu, terutama yang apa Pak Slap? Gue lagi nonton ini fokus. Oke, terutama yang seiman gitu. Iya, siap. Langsung kau belajar kau, catat. Ya, gini Kak. Ini soal persaliban ya kan. Itu saya dengar-dengar di ceramahnya pendeta-pendeta macam Esra Alfesoru, pendeta banyak lah, pokoknya saya sudah lupa nama pendetanya kan. Katanya kalau kita ikut Kristen, ikut itu Nabi Isa, kalau kami bilang kan, dosa kita sudah ditanggung. Apa benar Kak? Kalau memang kayak gitu, aku pun juga maulah. Nanti kita enak-enak aja, ngapain aja di dunia gitu kan. Dosa kita sudah ditanggung toh. Oke. Bang, dosa itu adalah hutang. Itu coba Kak penjelasannya. Dosa itu adalah hutang ya Bang ya. Kalau ada seorang kaya sudah menanggung hutangmu, kira-kira kau bikin hutang lagi nggak? Kan Anda mau enak-enak kan? Kita ini ditanggung dosanya, artinya apa? Seluruh penebusan itu dia lakukan untuk siapa saja yang percaya. Makanya Yesus itu di kayu salib itu memakukan surat hutang kita, dosa kita di situ. Ya, karena dosa adalah hutang. Sekarang saya tanya Anda, logikanya ya, kalau Anda punya hutang, terus ada bangsawan yang menangguhkan seluruh hutangmu, menanggung hutangmu, membayarkan hutangmu, itu apa yang akan kau lakukan? Enak-enak bikin hutang lagi nggak? Nah, itu ya, kita ini juga manusia, pakai otak dan pakai hati nurani. Tadi Abang bilang, enaklah kalau gitu saya mau masuk Kristen karena Yesus sudah menanggung. Kalau kamu bertobat hari ini, dosamu yang lalu itu tidak diungkit-ungkit dan jangan berbuat lagi. Itu perintah Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu mau memang menerima Kristus Yesus, kamu itu juga akan dibangkitkan dan diberikan hidup yang kekal. Nah itu tadi, dia sudah menanggung dosa dunia gitu. Masalahnya kamu kan nggak mau, kamu pengennya nanggung sendiri, mikul sendiri, dan kamu bertanggung jawab sendiri atas dosamu. Yang sementara dengan perbuatan baikmu pun kamu tidak akan bisa menanggungnya sebenarnya. Gitu. Jadi dosamu itu adalah hutangmu. Tidak Kakak. Kalau di kami siapa saja yang percaya Islam, mengikut Nabi Muhammad, otomatis kami masuk surga walaupun nanti sebentar di dalam neraka gitu. Oke, saya tanya, satu orang Islam yang sudah keluar dari neraka. Aku minim ilmu agama. Jangan minim agama, nggak ada satupun orang Islam yang keluar dari neraka, bangkit dan keluar dan naik ke sorga. Jadi itu semua adalah janji-janji yang tidak pernah terbukti. Tetapi saya bisa pastikan Lazarus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus itu sendiri juga sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi sudah terangkat dari sorga. Saya lebih percaya the real keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus. Nah kalau keselamatan kalian itu kan janji yang tidak pernah ditepati. Sudah 1400 tahun ya. Dari abad 7 sampai sekarang, satu orang Islam satupun tidak ada yang keluar dari neraka. Apa Anda mau percaya yang seperti demikian, yang tak terbukti? Kalau nunggu nanti, karena gini Bang, surat-suratnya cuman saya tahu. Punya pribadi yang gak pinter aja. Ya, Maryam 71 juga dikatakan tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Hal itu adalah ketetapan dari Allahmu. Dan insya Allah, kalau ada orang yang bertakwa akan dikeluarkan. Masalahnya, janji itu kan masih insya Allah kalau dia berkenan, berkehendak. Terbukti sampai detik ini, belum ada satupun. Jadi Anda mau percaya janji yang belum bisa dibuktikan atau yang sudah dilakukan Yesus. Makanya Yesus itu kenapa dia mengambil kodrat manusia menjadi hamba? Dia mau membuktikan, aku ini udah keluar dari neraka. Aku ini udah bukan neraka. Aku ini udah keluar dari dunia orang mati dan aku naik ke sorga. Maka siapa yang ikut aku, siapa yang percaya aku, kata Yesus, dia akan menjadi sama seperti Kristus, dibangkitkan dan naik ke sorga. Ini lebih relate dan ini disaksikan beberapa ratus pasang mata. Terutama ini si penulis ini. Murid-murid Yesus yang banyak ini. Lagi satu kan kalau di ya. Silakan. Oke Kak, lagi satu gini. Kalau di kami kan mengimani 25 nabi kan. Nah, rukun iman. Rukun iman dalam 6 perkara. Yang pertama percaya kepada Allah, 2 percaya kepada Rasul, 3 percaya kepada Nabi. Nah, ya kan?
Itu dipercaya kepada Nabi di 20, urutan 24 Nabi Isa yang orang kakak Tuhan ini. Otomatis kami masuk surga juga dong. Toh kami Enggak. juga mengikuti Oke. ajaran Nabi Isa tuh. Kata Yesus gini, percaya atau iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi kamu percaya dia ada, tapi kamu tidak melakukannya. Contoh bang, abang percaya, ibarat anda bilang percaya ini mau masuk surga. Anda percaya nggak air yang di dalam ini bisa menghilangkan haus anda? Kita pakai logika. Anda percaya nggak? Ini air, isinya air. Ya, di dalam ini kalau abang Gimana minum, jawabnya? kalau Itu abang sudah minum, menyebalkan, ya? dengar. Kalau abang percaya nggak ini ada air? Air bisa menghilangkan haus. Percaya nggak? Ya enggak lah. Percaya nggak air bisa ngilangin haus? Percaya dong. Kalau haus minum air nggak? Bang Surya, Eh, kalau haus minum air nggak? minum. Iya. Percaya nggak air bisa menghilangkan haus? Percaya ya? Percaya nggak? Minum. Iya. Ini sinyalnya ya, tauhid ya. Percaya. Oke. Kalau anda minum bisa hilang nggak hausnya? Kalau anda minum bisa hilang nggak hausnya Pak? Hilang. Iya. Kalau nggak anda minum hilang nggak hausnya? Hilang Kak. Hilang. Kalau nggak anda minum, tidak Ya, nggak diminum, dong. hilang nggak hausnya? Ya itu, kalau kau percaya doang tapi tidak melakukan Tidak hilang. perintah Yesus, kau nggak akan bisa masuk surga. Kau harus minum. Kau harus masuk ke dalam ajarannya Yesus, baru kau masuk surga. Kalau percaya doang, nggak akan ada, nggak ada gunanya kalau tidak melakukannya. Ini yang disebut iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Kau percaya nggak kalau makan hilang lapar kau? Percaya. Masalahnya kau nggak Percaya lah. makan. Kita Kau makan cuma sehari bilang 2 kali 3 kali. percaya. Jadi percaya Yesus aja tidak dibaptis nggak akan selamat. Karena percaya doang itu seperti iman tanpa perbuatan. Hakikatnya mati, hakikatnya haus, hakikatnya lapar. Ya, tuh jadi kalau kamu bilang kami kan beriman kepada Isa, jadi kami tetap aja masuk surga. Nggak akan, kata Yesus. Nggak mungkin kamu beriman kepada air yang bisa ngilangin haus tapi kau nggak minum. Ini paling logis kah? Ya nggak? Tapi Kak, kami ada ikut juga loh ajaran Nabi Isa itu loh. Apa? Macam Apa sunat, ajaran kami Yesus itu? sunat. Macam di Injil kan turut sunat, kami sunat orang Islam. Oke. Orang kaya Yesus, lah enggak oke, sunat. dengar ya. Yesus itu disunat Ya. umur 8 hari. Kau disunat 8 hari nggak? Aku umur 10 tahun. Dan gini bang, di dalam Quranmu bahkan nggak ada perintah sunat. Dan tahukah abang, sunat itu adalah baptisan. Itu kata Yesus. Atau tidak tahukah kamu semua yang disunat, kamu semua yang dibaptis telah disunat dalam Kristus. Jadi sunat itu adalah baptisan, tanda kamu milik Allah. Masalahnya kau Kami dibaptis sunat nggak? mengucap kami waktu sunat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bang, itu juga ya, Tuhannya satu bang, Buddha itu. Kalau ketimbang percaya satu Tuhan aja, iblis pun gemetar bang dengar itu. Tetapi kalau tidak melakukan bang, itu omong kosong. Gitu, bisa nggak abang disebut Islam, tapi abang cuman di KTP doang dan abang nggak mengerjakan perintah Allah? Aku sholat Kak. Aku dan saudaraku di Siantar ramai juga yang Kristen, saudara dari Oke. mama. Saya tanya Bang Surya. Ya, Saya tanya bang Surya, apa Allah itu perintahnya cuma sholat? banyak. Oke. Lu Bisa nggak abang disebut Islam kalau hanya menjalankan satu perintah Allah saja? kita harus Masuk puasa, sepenuhnya sholat. kan ya, di dalam Quran sendiri dikatakan ya. Nih ya, ini sering loh saya populerkan juga ya. Kamu itu harus masuk secara menyeluruh. Al-Baqarah 208, kalau Anda masuk Islam, Anda harus masuk secara menyeluruh. Dan Anda itu harus ya, apa? Dikatakan harus melakukan segala perkara itu dengan hukumnya Allah. Jadi kalau Anda tidak memutuskan segala sesuatu dengan hukumnya Allah, ya Anda disebutnya apa? Kafir. Nih, Al-Maidah 44, coba baca. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah, Anda disebut kafir. Ya. Sekalipun KTP Anda Islam, sekalipun Anda sholat. Gini Kak, mamaku ini cerita dikit Kak ya, sorry Kak ya. Jadi gini, Oh. aku kan dulunya
mamaku orang Medan, bapakku orang Aceh ya kan. Mamaku darah Batak, dia orang asli Syantar. Nikahlah dia sama bapakku. Mamaku ini kan masuk Islam lah dia. Habis itu aku lahir, umurku kelas 2 SD masa itu 7 tahun 8 tahun nama satu kan pisah. Pisah, aku dibawa bapakku, bawa pulang ke Aceh. Mamaku pulang ke Syantar, dia ada kakakku, Kartini namanya kan. Habis itu sakitlah mamaku itu, dia umurku di kelas 2 MTSN SMP. Tahu-tahu kak pulang aku ke Syantar, dimakamkan dalam keadaan salib. Sedangkan dulu waktu sama bapakku masuk Islam. Masuk kak? Gimana, nggak ada suaranya kak? Lu diminta agak Kakak kata nggak ada suara. Oke. Waktu ibumu Ya. sakit itu diurusin bapakmu nggak? Itu udah pisah. Ya iyalah, kan dia secara Kristen. Berarti dia diselamatkan di situ. Karena yang ngurus kan bukan Iya, bapakmu. Hmm. Iya, tapi yang anehnya kak, yang bukan aneh sih, yang di luar nurul lah kita bilang. Aku ziarah 2 kali, aku ziarah 2018 kali, 2021 kedua kalinya. Aku ziarah, aku bacain surah Yasin. Apakah itu sampai Pak itu doanya? Nggak sampai. Yasin itu kan untuk orang Islam kan? Oh nggak? Tapi mamaku pernah masuk Islam juga waktu Tapi sama dia bapakku. dikuburnya secara Kristen kan? Gimana? Tapi dia dikuburnya secara Kristen kan? Iya. Hmm. Bisa. Dia Betul kak. karena gini bang, doa orang mati itu nggak bisa sampai doa kepada orang hidup. Orang-orang yang Baru percaya kepada Kristus, ya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25 mereka tetap hidup. Kira-kira bang, ini saya kasih analogi. Mayat mendoakan Anda yang hidup itu bisa nggak kira-kira? Coba bang, kira-kira mayat Otomatis bisa tak nggak? bisa toh. Nah itu orang-orang yang di luar Tak Kristus bisa. semuanya dikatakan orang-orang mati. Sementara ibunya abang, dia adalah yang percaya kepada Kristus. Dan orang yang percaya kepada Kristus dikatakan apa? Tetap hidup, walaupun sudah mati gitu. Jadi abang mau yasinan pun ya ibarat itu, abang orang mati mendoakan orang yang hidup di dalam Yesus, nggak guna, nggak bisa. Orang mati mendoakan orang hidup. Itu bang. Ada ini bang, Yohanes 11 ayat 25 itu patokan kami. Gimana lah, kayak aku ikuti terus lah pengajian kakak tiap malam. Nggak apa-apa bang. Supaya kalau memang ya Silakan bang, silakan. pokoknya tiap malam aku ikuti terus pengajian kakak ini. Kira-kira apa yang abang tangkap? Jadi sebenarnya abang bersyukur ibunya abang Surya itu sudah di sorga. Karena di dalam Yesus itu tidak ada kematian. Iya kak. Dan ibunya bang Surya sekarang ini, Sinyal aku Masih- jelek kali kak, hujan di sini. ya. Sorry kak. Dan ibunya bang Surya sampai sekarang ini masih memandang bang Surya. Dan mungkin ibunya Ya. bang Surya yang mendoakan abang. Semoga anakku ini juga menerima Yesus dan selamat seperti aku. Pasti itu yang dikatakan ibu abang. Beruntungnya bang Surya punya ibu yang bisa mendoakan Anda. Bukan Anda yang mendoakan ibu, Ya. tapi ibumu sekarang yang mendoakanmu. Karena ini kisahnya sama seperti di dalam Lukas 16 ya. Ada orang kaya dan ada orang miskin yang namanya Lazarus. Dan orang kaya itu karena dia tidak percaya kepada Yesus, dia dibawa ke neraka. Dan dia berdoa kepada 4 saudaranya yang lain supaya jangan seperti dia, ikutilah seperti Lazarus, ikutilah Yesus. Pasti ibu abang juga begitu, sedang mendoakan abang di sorga dan berharap supaya bang Surya juga menerima Yesus, supaya bersama-sama dengan ibu Anda nanti di kerajaan sorga. Gitu Ya bang. kak, amin. Aku pun selalu berdoa supaya jumpa sama mamaku. Aku sayang kali aku lupa sama mamaku loh.
mamanya Bang Surya itu udah di sorga, Bang. Abang kalau mau jumpa ya abang harus ikut mama abang, ngikutin Yesus. Tapi Di luar kami selamat dari- surga juga loh Kak. Di luar dari Yesus kalian nggak ada yang selamat. Serius, ini serius Bang. Karena Yesus itu satu-satunya yang telah turun dari sorga dan terangkat ke sorga. Dan ini dilihat banyak orang. Sementara Bang, orang-orang yang Islam yang mati itu tidak ada satupun yang bangkit dari kematian dan naik ke sorga, nggak ada satupun. Jadi abang juga nggak punya dasar untuk mengimani abang itu masuk sorga, karena belum ada Bang buktinya. Jadi tolonglah pakai logika dan hati nurani abang. Gitu Bang. Oh berarti gini Kak, ada pertanyaan lagi. Nah ini Bang, coba baca Bang. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dia di sini adalah Yesus. Itu Bang. Jadi kalau abang sayang banget sama ibu abang, abang ikutilah seperti ibunya abang. Ibunya abang ini sekarang ini di sorga. Karena Yesus itu yang menyelamatkan. Yesus itu kan sudah bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa Dia itu bisa mengalahkan kematian, menginjak-injak maut. Itu Bang. Nah, mumpung abang masih sekarang Tapi ini masih untuk- bisa berpikir, masih bisa berakal, nah itulah. Tadi ya saya bilang tadi, mau abang bilang ini memang ngelesnya ya. Dulu juga gue ngelesnya waktu muslim gitu Bang. Seandainya gue juga nggak masuk ini, kalau gue beriman kepada Isa, gue masuk surga. Nah itu otak licik gue ya dulu. Tapi ini tadi, analogi ini tadi. Kalau kamu mau selamat, kamu mau masuk surga, ya. Sama seperti kamu yang adalah orang haus, kalau kamu mau sembuh hausnya, minum. Ikuti Yesus. Bukan hanya sekedar percaya. Karena iman tanpa perbuatan, percaya tapi tidak melakukan, hakikatnya mati. Abang percaya nggak Tuhan itu ngasih rezeki kepada abang? Percaya? Kalau abang kerja dapat nggak? Nggak kan? Harus dilakukan kan? Tuhan yang buka jalan. Dapat toh gaji. Ya kalau abang nggak kerja, dapat gaji? Iya. Dipecat ya? Betul. Gaji. Nah, itu. Jadi Tuhan Yesus itu Bang di Alkitab juga apa? Dia yang menurunkan hujan bagi orang yang jahat maupun orang baik. Dia yang memberikan sinar matahari bagi yang adil maupun yang tidak adil. Coba. Tuhan Yesus tuh sekeren itu Bang. Nggak ada Tuhan yang sekeren Yesus. Dia benar-benar ketika dia bicara dia membuktikan loh Bang. Waktu Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Dia bangkit dan hidup. Ketika dia bilang, aku adalah Allah, anak Allah. Dia beneran telah ada sebelum Abraham. Tahu nggak buktinya apa Bang? Dia bilang ya, Musa itu bertemu dengan dia. Dan dia buktikan, dilihat sama 3 muridnya. Elia dan Musa bersama-sama dengan Yesus bercakap-cakap di atas gunung Tabor. Ini tertulis di dalam Matius 17. Ketika Yesus itu bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan Abraham itu bersuka cita melihat hari-hariku, kata Yesus. Bayangin. Dan dia membuktikannya. Jadi Yesus ini nggak sembarangan. Iya. Ih, kok gini sih? Loh, ini Tiba- 9, kayak tadi tak ganti koma tadi. Nggak tahu, gue tiba-tiba kayak gini, gue nggak megang. Siapa yang ngerubah? Gue besarin diri gue sendiri. Tinggal diganti 0,5 aja kayak tadi. Menunjukin data. Ini mendingan lu gede tadi loh. Ya, ini udah gede. Lu kan udah Gantinya gede. enggak diganti koma kayak tadi 0,5. Mana caranya ini kayak gini? Di setting tamu. Nah, ganti 0,5 atau 6. Nah, mantap. Nah, udah gede ya. Set. Nah. Nih, yang dibilang sama Agatha tadi nih. Oke. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang nih. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Lanjut 4-nya. Kata Petrus kepada Tuhan Yesus, Tuhan betapa bahagia kami berada di tempat ini. Tunggu, Petrus manggil dia apa?
Tuhan. Oke. Wede. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini tidak 3 kemah satu. Coba bang, Petrus saja bisa melihat Musa dan Elia dibikin Yesus. Udah berapa ribu tahun tak? Coba Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11. Ayat 25. Oke. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal ini, Bang Surya? Karena Bentar dulu Yesus- bang, aku ikuti pengajian orang abang dulu. Ya, Iya, iya. karena enggak, itu pertanyaan Yesus kepada orang-orang yang ini sudah melihat kebangkitannya. Itu bang, kalau saran aku memang bagus banget Bang Surya ini harus belajar. Tapi abang juga belajar lah iman Islam bang. Ada. Ngaji ya, Pak. Coba bang, kalau di dalam iman Islam selama abang ngaji, kira-kira bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia? Pokoknya atas nama kita Islam, kita taat agama, kita ikuti perintah Islam, itu jaminan surga kita. Gitu. Masalahnya apa penjaminnya? Yang membawa Anda ke surga siapa yang menjamin? Apa jaminannya? Jaminan itu kan berupa barang atau sesuatu. Apa yang dijaminkan Allah kepada abang? Ya amalan-amalan kita ini yang lagi kita masih bernafas di dunia ini. Amalan abang itu abang sendiri yang melakukannya. Jaminan yang diberikan Allah ketika kamu percaya sama dia, kamu masuk surga. Apa jaminannya? Gini tuh Kak, kita di Contoh ya bang ya. Abang mau pinjem uang sama saya. Abang menjaminkan sesuatu, apa itu? Rumah. Nah itu jaminannya. Abang akan membayarnya. Nah sekarang saya tanya, jaminan Allah kepada abang itu apa? Dia memberi jaminan apa? macam mana mau jawabnya kayak pokoknya ada jawabannya, tapi aku aja Nggak nggak bisa. ada. Ada jawabannya ada. Apa? Gak bisa aku ceritakan di sini. Kayak mana mau aku ceritakan ya? Nggak apa-apa, ceritain apa? Pokoknya Oke. kalau di kami ini ada rukun Islam, rukun iman. Nah, kita percayakan dua rukun itu, otomatis kita masuk surga walaupun kita nanti dimasukkan dulu di neraka. Yang melakukan rukun iman itu siapa? Memang udah dari sononya ada. Enggak, yang melakukannya siapa? Abang kan? Nah, kita pribadi Berarti yang percaya abang mau minjem, abang yang juga orang Islam yang ini, ngasih jaminan. agama Islam. Tunggu. Ini ibarat kata gini ya. Karena amalan abang itu yang menjamin abang. Ibarat kata ya, abang mau minjem duit sama orang, ya. Tapi uangnya itu pun ternyata uangnya abang juga yang mau dipinjemin. Ini sama aja bohong kan? Karena amalannya tuh abang yang bilang, abang Iya, yang mau tapi- minjem duit, tapi uangnya uang abang juga. Gimana ini? Makanya saya bilang dalam iman Islam itu apa? Jaminannya nggak ada. Apa yang dijaminkan Allah? Nggak ada kan? Jaminan itu sesuatu loh bang. Kalau orang Ya, Kristen oke. itu ada, Efesus 1 ayat 13 sampai Oke. 14. Siapa? Misalnya Apa, siapa coba nih? aku bacakan. Ya, kasih password. Efesus 13 ayat Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Bacain aja, gue takut error lagi. Oh, enggak, ini udah gue gedein. Aman ya? Ya udah. Ayat 11 ya. 13. Dari 13? Hmm. Oke. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus dan dijanjikannya. Dan Roh Kudus Yang itu dijanjikannya itu. yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Wah, itu bang. Jadi Allah itu sendiri, Roh Kudus itu adalah jaminan kami. Jadi ketika kami dibaptis, kami itu dijamin, dimateraikan. Tahu materai bang? Fungsi materai apa? Menguatkan kan? Ya. Jadi kalau kamu misalnya
punya surat kuasa, ada materai. Itu benar-benar berkuasa, nggak bisa diganggu gugat. Secara hukum abang punya kuasa. Roh Kudus itu adalah Oke, Kak. materai. Masih muda loh abang ini loh. Sedih ya bang ya kalau nggak ketemu ibu ya. Kangen ya. Aku juga kangen sama ibuku bang. Kita sama-sama nggak punya ibu bang. Iyalah. Tapi percaya Iya. Kalau di dalam Yesus itu abang bisa ketemu sama ibu abang. Nggak masuk pun aku yakin lah bakalan jumpa sama mamaku nanti di surga. Tapi kalau abang tidak di dalam Kristus, abang nggak bisa ketemu ibu abang. Tapi kami imannya juga nggak bisa loh, Kak. Abang nggak kenal Nabi Isa, masalahnya Kak tadi itu bang. Yang saya bilang tadi, kalau abang percaya, tapi abang nggak minum, abang nggak bisa ketemu. Kalau abang nggak benar-benar dibaptis, dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan, abang itu nggak akan bisa bertemu dengan Yesus. Nggak, seriusan, abang ini tuh masih muda. Saya tahu anak laki-laki itu paling dekat dengan ibunya. Itu tadi, Kak, makanya aku selalu ikut pengajian Kakak. Kenapa abang kangen sama ibu abang? Tahu nggak kenapa? Ya sejak kecil loh, Kak. Sebelum meninggal, mama dan bapakku duluan pisah gitu. Mamaku ambil kakak, aku diambil bapak gitu. Ya, keluarga tuh kalau terpisah sedih bang. Itulah. Tahu nggak kenapa bang? Abang sedih kalau terpisah kayak gitu. Tahu nggak bang? Karena sebenarnya roh abang itu nggak menginginkan perpisahan bang. Karena sejatinya manusia itu memang tidak diciptakan untuk berpisah jauh dari keluarganya. Karena itu bang, makanya kenapa rohmu itu pun mengingat itu bang. Saya dulu juga gitu bang, nanya gitu, kok ibu bapakku udah mati waktu aku kecil, dan kenapa sekarang aku jadi yatim piatu. Aku juga sedih untuk itu. Setiap orang itu, apalagi setiap anak itu nggak pengen jauh dari orang tuanya, karena sebenarnya kita ini semua satu tubuh. Dengan orang tua kita berasal dari ibu kita. Makanya kita itu ada punya naluri. Apa yang dirasakan ibu itu dirasakan anak, apa yang dirasakan anak itu yang dirasakan ibu. Karena kita selama 9 bulan ada di kandungan ibu kita. Tidak mungkin roh kita, darah kita, daging kita nggak mengenal itu, kebersamaan itu. Karena sebelumnya kan abang bersama-sama dengan ibu abang di dalam satu tubuh. Ibu abang minum, abang minum. Ibu abang makan, abang makan. Makanya kenapa anak itu nggak bisa pisah dari orang tuanya. Karena itu bang. Tapi masa-masa sulit kayak gini nih bisa kita lewati di dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu menjanjikan kita itu nanti akan bersama-sama bang. Kalau kita di dalam Yesus. Gini atau enggak gini, Kak. Aku ikuti terus pengajian Kakak. Habis itu nanti kalau memang aku udah yakin, aku minta lagi naik. Boleh, Kak? Boleh bang, boleh. Belajar. Aku juga belajar dan lama kok bang. Abang juga belajar Islam bang, biar abang bisa beda. Iya, Kak, ada. Ini aja naik live Kakak selepas sembahyang Isya tadi. Ya, nggak apa-apa bang. Dan abang juga boleh tetap berdoa, boleh tetap sholat gitu. Tanya di dalam hati abang, siapa Tuhan yang benar itu? Tanya, bisakah aku bertemu dengan ibuku lagi Tuhan? Tapi itu tadi bang, yang saya bisa kasih tahu abang secara akal, bahwa Yesus aja mampu bang membangkitkan yang mati. Apalagi cuman membangkitkan abang dan ibu abang dan mempersatukannya kembali. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sudah pernah menyatukan Lazarus dengan orang tuanya
yang orang tuanya itu menangis bersedih selama 4 hari anaknya ini mati. Dan seperti itu nanti bang, setiap orang yang percaya kepada Yesus itu, anak dengan orang tua itu disatukan kembali bang di dalam Kristus. Jadi itu sudah dibuktikan, tapi tidak dalam iman lain. Saya belum pernah melihat itu dalam iman lain bang. Belum pernah. Itu nanti abang pikir-pikir, abang renungkan, dia bang sambil sholat tahajud bang, sholat istiqoroh, boleh. Siap. Semangat ya bang Silakan, Suhi ya. Semangat Kak, semangat terus. Terima kasih banyak Kak ya. Iya, sama-sama bang. Tuhan berkati bang. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang. Sehat-sehat ya bang ya. Amin, amin. Amin. Teman-teman, aku end live dulu ya. Nanti kita live lagi ya. Nanti ini lagi aku mau ngambil waktu dulu sebentar ya. Thank you ya teman-teman semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah menjadi kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia, damai kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dia yang menyatakan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutuskan. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi.
Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Bukan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah Anda domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku aku datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia ditanyakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun atasnya seorang dan tinggal di atas, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah." Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakangnya melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes selalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau dari bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
ketika mereka kurang anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk Tuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedokkan air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya, dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ.